Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullahi subhanahu wa ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita masih membicarakan tentang hal ihwal para salaf di dalam bermuamalah dengan para pemimpin. Naam, fadhal Ustaz. Qala Ibnu Katsir. Manaqib Farj bin Fudalah At-Tanuhi. Farj bin Fudalah At-Tanuhi Anna al-Mansura dakhala yawman ila Isri al-Dhahabi wa qama an-nasu illa farjamna Fudalah faqala lahu wa qad غضب عليه لما لم تقم قال خفت أن يسألني الله عن ذلك ويسألك لما رضيت بذلك وقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام للناس قال فبكى المنصور وقربه وقضى حوائجه. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, dan dari manakibnya atau secara hidup, secara hidup atau riwayat hidup, riwayat hidupnya atau Farj bin Fudalah, Farj bin Fudalah At-Tanuhi, Farj bin Fudalah At-Tanuhi rahimahullah, bahwasanya Al-Mansur suatu hari masuk ke rumah Dhahabi, ke pahlawan, ke istana emas. Istana. Masuk ke istana emas dan semua manusia berdiri kecuali Farj bin Fudalah. Maka berkata Mansur padanya, dan dia sungguh dalam keadaan, wawunya wawu hal di sini, dalam keadaan waqad ghadiba alaih, dan dia dalam keadaan marah padanya. Kenapa kamu tidak berdiri? Farj bin Fudalah berkata, aku takut bahwasanya Allah akan menanyaiku tentang hal itu dan akan bertanya kepadamu, kenapa engkau ridha dengan hal itu? Dan sungguh Rasulullah SAW, padahal Rasulullah SAW telah melarang berdiri untuk manusia. Dan berkata Ibnu Katsir, fabaka Mansur menangis dan orang-orang dekatnya, dan dia memenuhi kebutuhannya. Wa qarrabahu, dan mendekatkannya,
atau mendekatkannya, yakni mendekatkan Farad bin Fudalah kepada dirinya, wa qadha hawaijahu, dan memenuhi hajat-hajatnya. Nah, wa anil madaini qala nawara Malik bin Dinar rahimahullah ila rajulin qad ishtara samakatan sittati darahim wa thiyabuhu tasawi thalathata darahim faqala ya hadha ishtaraita samakatan bisittati darahim wa thiyabuka la'allaha tasawi thalathata darahim faqala lahu ya Aba Yahya lastu uriduha bi nafsi innama ishtaraituha lil amiri adh-dhalim alladhi yutalibuna bima la nutiqu ya. Naam. Wa dzakara lahu Bilal bin Abi Burdah qala famdi ma'i ilayhi famadha fasta'dhana fa'udhina lahu faqala lahu ya dhar rajuli azala 'anil nasi ma ta'tamiduhu min al-dhulmi wa la ta'ridu li hadzal ba'is qala qad azaltu anhu al-madlumati limakanika ya Aba Yahya udallaha li da'watan qala wa ma yanfa'uka an ad'u laka wa ala babika mi'atani yad'una 'alaika. Dari mada ini dia berkata Imam Malik telah melihat Malik bin Dinar rahimahullah telah melihat seorang laki-laki dan dia membeli ikan seharga 6 dirham dan bajunya seharga 3 dinar. 3 dirham. 3 dirham. Waalaikumsalam. Maka Imam Malik berkata, wahai engkau, engkau telah membeli ikan seharga 6 dirham dan bajumu seolah-olah seharga 3 dirham. Kurang lebih, dan bajumu kira-kira seharga 3 dirham. Kira-kira seharga 3 dirham. Maka pemuda itu berkata kepada Imam Malik, wahai Abu Yahya, bukan aku tidak membelinya untuk diriku. Aku tidak menginginkannya untuk diriku. Sesungguhnya aku membelinya untuk amir yang zalim, yang mana dia menuntut kita dengan apa yang kita tidak mampu menanggungnya. Maka kalau dan Bilal bin Abi Burdah mengingatkannya, menyebut-nyebutnya. Kalau dia berkata, Armada ini ya. Berkata, fam dimani lagi. Berkata Malik bin Dinar ini. Malik bin Dinar berkata, ayo pergi bersamaku kepadanya. Maka pergilah mereka dan dia minta izin, kemudian diizinkan. Kemudian dia berkata kepada Faqala lahu ini yang berkata si penguasa dolim tadi.
Amir itu berkata, wahai orang yang bersama laki-laki. Ya dar rajul, wahai orang ini, wahai engkau. Oh, wahai engkau. Za di sini ismul isyarah, ya hadza. Ya dar rajul. Azala anas. Bentar, ini apa ini? Azillu anin nasi ma ta'tamidu minad dulm wa la tu'rid li hadzal ba'is qala qad azallat anhu azalla anin nasi ma ta'tamidu minad dulmi, yakni apa yang engkau menggantungkannya dari kedoliman, engkau telah membuat azalla anin nas, tergelincir dari manusia. Wala tu'rid li hadzal ba'is, dan engkau tidak mempersilahkan atau menghadapkan diri kepada orang yang miskin ini. Bentar, ini agak rumit juga, saya baca coba. Wa 'anil Madain qala nadhara Malik bin Dinar, berkata Al-Madaini, Malik bin Dinar, ia melihat kepada seseorang pemuda, seseorang lelaki yang telah membeli ikan seharga 6 dirham. Sementara pakaian yang dia kenakan kira-kira harganya senilai 3 dirham. Maka berkata Malik bin Dinar kepadanya, ya hadza, hai kau, ishtaraita samakatan bi sittati darahim wa thiyabuka la'allaha tusawi salasata darahim. Engkau membeli ikan senilai 6 dirham, padahal pakaianmu kurang lebih itu 3 dirham atau senilai 3 dirham. Mungkin pakaianmu senilai hanya 3 dirham. Faqala lahu, maka orang ini berkata, ya Aba Yahya, lastu uridu hali nafsi, innama ishtaraitu halil amirid dhalimil ladzi yutalibuna bima la nutiq. Wahai Abu Yahya, aku tidak menghendaki ikan ini untuk diriku, tidak menginginkan ikan ini untuk diriku, akan tetapi aku membelinya untuk seorang amir yang zalim, yang ia terus menuntut kami dengan hal-hal yang kami tidak mampu menyebutnya. Wa dzakara lahu Bilal bin Abi Burdah, lalu menyebutkan orang ini menyebutkan kepada Malik bin Dinar, yaitu yang dimaksudkan amir di sini adalah Bilal bin Abi Burdah. Qala, maka berkata Malik bin Dinar, famdi ma'i ilahi, kalau gitu pergilah, ayo mari kita pergi bersamaku kepadanya, yakni kepada Bilal bin Abi Burdah, sang orang amir yang zalim ini. Famadha, maka ia pun pergi. Fasta'dzana, lalu ia meminta izin, yaitu untuk dibukakan atau untuk diterima masuk. Fa'udina lahu, lalu diizinkan. Faqala lahu, maka berkata kepadanya, yakni yang berkata ini mungkin Malik bin Dinar tadi, ya dar rajul, azalla 'anin nasi ma ta'tamiduhu minadh dhulmi wa la tu'rid li hadzal ba'is. Wahai engkau, yakni maksudnya Bilal bin Abi Burdah, pemimpin yang zalim ini. Ya dar rajul, panggilannya Malik bin Dinar kepada pemimpinnya dengan sebutan ya dar rajul, azalla 'anin nasi ma ta'tamidu minadh dhulmi, yakni apa yang engkau bergantung kepadanya dari kedoliman itu, kedoliman yang engkau bergantung kepadanya telah menyesatkan dari manusia, yakni telah membuat manusia tergelincir, terjatuh kepada kekurangan. Wala tu'rid li hadzal ba'is, jangan engkau tidak menerima orang yang miskin ini. Al-ba'is, orang miskin ini yaitu orang yang pakaiannya 3 dirham disuruh membeli ikan untuk 6 dirham tadi. Qala, maka berkata Qad azallat anhul madlamah limakanika ya Aba Yahya. Qad azaltu anhul madlamata limakanika ya Aba Yahya. Wahai azil, oh la, ini fi'il amr. Azil 'anin nasi ma ta'tamidu minadh dhulmi. Azil, ini fi'il amr. Azala yuzilu azil. Hilangkanlah, hapuskanlah dari manusia, yakni kedoliman-kedoliman yang engkau bergantung kepadanya. Wala tu'rid li hadzal ba'is, dan jangan engkau yakni wala tu'rid li hadzal ba'is, dan jangan engkau mempersulit bagi orang yang miskin ini. Maka berkata yakni Bilal bin Abi Burdah, qad azaltu anhu al-madlamah limakanika ya Abi Yahya, karena melihat kedudukanmu wahai Abu Yahya, maka aku hilangkan kedoliman itu dari orang itu. Ud'ullaha li da'watan, maka Bilal bin Abi Burdah pun berkata, ud'ullaha li da'watan, doakanlah untukku, satu doa saja.
Maka berkata Malik bin Dinar, wa ma yanfa'uka an ad'u laka wa ala babika mi'atan yad'una 'alaika. Kata Malik bin Dinar, wa ma yanfa'uka an ad'u laka, tidak ada gunanya aku berdoa untukmu sementara di depan pintumu ada 200 orang yang mendoakan kejelekan kepadamu. Yad'una 'alaika. Ada 200 orang yang berdoa jelek kepadamu sementara aku seorang diri yang mendoakan kebaikan untukmu, maka aku tidak mampu. Nah, sebelumnya kembali kepada Ibnu Katsir yang rahimahullah dulu. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, di antara min manaqibihi di antara riwayat hidupnya, yakni Faraj bin Fudalah At-Tanuhi, diriwayatkan rahimahullah, annal Mansur dakhala yauman ila qasrid dhahab. Suatu hari Mansur ini masuk ke sebuah istana emas, qasrud dhahab. Faqaman nas, maka orang-orang yang di sekitar itu mereka bangun, illa Faraj bin Fudalah, kecuali Faraj bin Fudalah. Faqala lahu, maka berkatalah Mansur kepada Faraj bin Fudalah ini, At-Tanuhi ini, bin Nu'man bin Fudalah bin Nu'man At-Tanuhi. Wa qad ghadiba alaihi, pada saat itu dan dalam kondisi marah. Mansur marah, lima lam takum, kenapa engkau tidak sambut diriku dengan berdiri? Kenapa engkau tidak bangun berdiri menyambut kedatanganku? Qala, maka berkata Faraj bin Fudalah At-Tanuhi, khiftu ayyas'alani Allah an dzalik. Aku takut kalau nanti Allah menanyakanku tentang hal ini, yakni mengapa engkau berdiri menyambut orang itu. Wa yas'aluka lima radita bidzalik, dan nanti Allah juga akan, aku khawatir juga Allah akan bertanya kepadamu, mengapa engkau suka orang-orang melakukan hal itu kepadamu, yakni mengapa engkau ridha membiarkan orang-orang berdiri menyambut kedatanganmu. Waqad kariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiyama linnas, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak suka, artinya membenci orang berdiri untuk orang lain, membenci perbuatan berdiri untuk menyambut manusia. Qala, maka dikisahkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fa baka al-Mansur, maka al-Mansur pun menangis di situ. Wa qarrabahu, lalu mendekatkan Faraj bin Fudalah At-Tanuhi, wa qadha hawaijahu, lalu yakni Imam Al-Mansur beliau memenuhi semua hajat-hajat atau apa yang dibutuhkan oleh yakni Faraj bin Fudalah At-Tanuhi. Hajat-hajat ini bisa jadi adalah hajat-hajat apa yang dimintakan oleh Faraj bin Fudalah untuk rakyat, untuk umat, dan bukan untuk dirinya. Tapi apa yang dimintakan akan dipenuhi oleh Al-Mansur. Ini juga menunjukkan betapa para salaf dan para penguasa-penguasa yang masih beriman, meskipun mereka ada kekurangan, kesalahan karena kebodohan atau kejahilan terhadap agama, namun ketika mereka disentuh dengan nasihat-nasihat dari hadis, dari agama, maka mereka menyadarinya. Seperti perasaan takut yang masih ada pada Al-Mansur ketika dia dijawab, mengapa engkau tidak berdiri menyambutku? Maka dijawab, aku takut nanti Allah bertanya kepadaku tentang hal itu, dan Allah akan menanyakan kepadamu mengapa engkau ridha dengan hal itu. Hal ini ucapan yang menurut kita biasa, tapi bagi Mansur itu suatu yang berat, karena dia selalu disambut oleh orang-orang dengan yakni meridha dengan berdirinya orang-orang menyambut kedatangannya. Ini adalah satu sikap yang sangat langka di zaman ini, di mana seorang pemimpin yang begitu tawadhu ketika disampaikan sebuah sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wujud ketakutannya itu tampak, yaitu dengan menangis, fabaka, dan betul-betul menangis, merasakan takutnya akan hari kiamat, di mana nanti dia akan ditanya, mengapa engkau membiarkan orang-orang berdiri menyambut kedatanganmu. Nah, sementara di Al-Madah ini tadi dikisahkan yakni bagaimana sikap Malik bin Dinar yang begitu tegas mengingatkan Bilal bin Abi Burdah, dan bagaimana sikap Abu Burdah, yakni sikap Malik bin Dinar ketika diminta untuk mendoakan Bilal bin Abi Burdah, dan perkataan Malik bin Dinar, wa ma yanfa'uka an ad'u laka, dan tidak ada manfaatnya aku berdoa untukmu sementara wa ala babika mi'atani yad'una 'alaika, sementara ada 200 orang yang di depan pintumu yang mereka mendoakan kejelekan kepadamu.
satu nasihat yang sangat menyentuh ke dalam hati, satu peringatan di mana beliau bukan menolak berdoa, tetapi beliau mengatakan sebagai nasihat kepada pemimpin yang berbuat zalim ini, yang suka memeras rakyatnya dengan menuntut hal-hal yang tidak mereka mampu, yakni bagaimana engkau bisa mendapatkan kebaikan dari doaku seorang diri sementara kau berbuat zalim kepada 200 orang lainnya. Hada, na'am. Abdul siapa? Wa 'anil Fudail bin Rabi'. Halamannya 115. Subhami wa masad asyar. فخرجت مسرعا فقلت يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي أتيتك فقال ويحك قد حك في نفسي شيء فانظر لي رجلا أسأله. فقلت هنا سفيان بن عيينة. فقال امضي بنا إليه. فأتيناه فطرحت الباب فقال من ذا؟ قلت عجب أمير المؤمنين. وخرج مسرعا فقال يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي أتيتك. قال له قل لما جئناك له رحمك الله. حدثه ساعة ثم قال له عليك دين؟ قال نعم. قال أبا العباس اقضي دينك. فلما خرجنا قال ما أغنى عني صاحبك شيئا انظر لي رجلا أسأله. قلت هنا عبد الرزاق ابن همام. قال امضي بنا إليه. فأتيناه فقرعت الباب فقال من هذا؟ قلت أجب أمير المؤمنين. أجب أمير المؤمنين. خرج مسرعا فقال يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي أتيتك. قال خذ لما جئناك له. فحادثه ساعة ثم قال عليك دين؟ قال نعم. قال أبا العباس اقض دينك. فلما خرجنا قال ما أغنى عني صاحبك شيئا انظر لي رجلا أسأله. قلت هنا الفضيل بن عياض رحمه الله. قال مر بنا إليه. أتيناه فإذا هو قائم يصلي يتلو آية من القرآن يرددها. فقال اقرع الباب. فقرعت الباب فقال من هذا؟ فقلت أجب أمير المؤمنين. فقال ما لي ولأمير المؤمنين؟ فقلت سبحان الله أما عليك طاعة أليس قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس للمؤمن أن يذل نفسه. فنزل وفتح الباب ثم ارتقى إلى الغرفة وأطفأ المصباح. ثم التجأ إلى
زاوية من زوايا البيت فدخلنا فجعلنا نجول عليه بأيدينا فسبقتنا Fasabaqat kaffu Harun كف هارون قبلي kibali. إليه فقال يا لها من كف Ya laha min kaffin يا لها من كف ma alyanaha. ما ألينها إن نجت غدا من عذاب الله تعالى فقلت في نفسي La yukallimannahu al-lailata bikalamin min qalbin naki بكلام من قلب nakiyin. فقال له خذ لما جئناك له رحمة الله قال إن عمر بن عبد العزيز Lama waliyal khilafah دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب Muhammad bin Ka'b al-Quradi ورجاء بن Haya. فقال له إني قد ابتليت Qad ubtulitu. Naam. بهذا الأمر فأشيره علي فقال سالم بن عبد الله إن أردت النجاة In aradtan najata إن أردت النجاة غدا من عذاب الله عز وجل وصم عن الدنيا وليكن iftaruka fiha. الموت. Nah, cukup itu dulu. Panjang. Dari Fudail bin Rabi rasanya beliau berkata, sesungguhnya Amirul Mukminin Al-Rashid sedang berhaji. Menunaikan haji. Adani wakaratul muslihan. Maka beliau mendatangi aku. Maka aku bergegas. Maka aku pun keluar dengan cepat, dengan bergegas. Berkata wahai Amirul Mukminin, seandainya engkau mengutusku, aku akan mendatangi. Seandainya engkau mengutus seseorang kepadaku, niscaya aku akan datang kepadamu. Maka Amirul Mukminin berkata, waihak. Waihak ini bahasa ucapan celaka, tapi maksudnya bukan mendoakan kejelekan, tapi artinya sudah gitu, semacam kayak sudahlah jangan kau bahas itu. Artinya beliau tidak mau sekedar mengutus orang kemudian memanggil Al-Fudail bin Rabi, tapi beliau ingin beliau sendiri yang datang untuk mendatangi Al-Fudail bin Rabi. Telah terbesit di dalam hatiku sesuatu hal. Maka lihatlah aku. Fangdur li rajulan as'alu, coba tunjukkan kepadaku seseorang yang bisa aku tanyai. Maka aku berkata, di sini ada Sufyan bin Uyainah. Maka beliau berkata, imdi bin ilaik. Bawa. Ayo kita pergi ke sana. Atau mari kita pergi kepadanya. Maka kami mendatangi Sufyan dan kami mengetuk pintu. Maka Sufyan dia berkata, siapa ini? Aku menjawab, Ajib Amirul Mukminin. Yang Ajib Amirul Mukminin, penuhilah panggilan Amirul Mukminin, seruan Amirul Mukminin. Maka Sufyan bin Uyainah keluar dengan cepat.
cepat. Dan berkata, wahai Amirul Mukminin, seandainya engkau mau berperang kepadaku, maka aku akan datangimu. Maka Amirul Mukminin berkata kepada Sufyan, Ya. ambillah apa yang kami bawa untukmu. Wahai Allah merahmatimu. Maka ada saat maka berlalu. Fahaddatsahu sa'atan, maka Harun ar-Rasyid berbicara dengan Sufyan bin Uyainah sesaat, sewaktu. Kemudian beliau berkata kepada Sufyan bin Uyainah, apakah engkau punya hutang? Berkata ya. Kemudian Amirul Mukminin berkata, wahai Abu Abbas, itu didainah, selesaikan hutangnya, Lunaskan hutangnya. maka tatkala kami keluar, berkata Amirul Mukminin, Ma aghna anni sahibuka syai'an, sahabatmu ini tidak memberikan jawaban kepadaku sedikit pun, artinya tidak memuaskan diriku sedikit pun dari permasalahannya. Nah, tunjukkan padaku seseorang yang bisa aku tanyai. Lunasi utangnya. Saudaramu atau sahabatmu ini tidak sedikit pun memuaskan aku, mencukupkan aku atau memuaskan aku. Jawabannya, ya, perlihatkan kepadaku, tunjukkan kepadaku seseorang yang bisa aku tanyai. Kita datang kepadanya, maka kami mendatanginya. Maka bulan dia sedang berdiri bersolat dan dia membaca Al-Quran berulang-ulang. Membaca satu ayat dari Al-Quran yang diulang-ulanginya. Maka Amirul Mukminin berkata, Iqri'il baba, ketuklah pintu. Maka aku mengetuk pintu. Kemudian dia berkata, siapa ini? Maka aku menjawab, Ajib Amirul Mukminin. Amirul Mukminin, penuhilah. Enggak, Ajib Amirul Mukminin ini perintahnya si Al-Fudail bin Rabi kepada Fudail bin Iyad agar membukakan pintu untuk Amirul Mukminin, sehingga dia perintahkan Ajib Amirul Mukminin, artinya penuhilah panggilan dari Amirul Mukminin.
Apa urusanku dengan Amirul Mukminin? Aku tidak punya urusan dengan Amirul Mukminin. Ama alaika ta'ah, ama alaika ta'ah, tidakkah engkau memiliki tanggung jawab untuk, tidakkah engkau berkewajiban untuk taat? Laisa, bukankah telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, laisa lil mu'mini ayyudilla nafsa, bukanlah seorang mukmin yang menghinakan dirinya. Laisa lil mu'min, tidaklah bagi seorang mukmin untuk menghinakan dirinya. Pada zala kemudian dia mulai berdiam turun, membukakan pintu. Kemudian Summa irtaqa ilal ghurfah, naik. sebuah ruangan. Iya, ke ruangan di atas. Beliau menyalakan lampu, Fa'atfa'a, memadamkan lampu. kemudian bersandar. Bersandar kepada sebuah sudut dari sudut rumahnya. Dakhalna, maka kami masuk dan kami menjadikan Raja'na najulu alaihi biaidina. Nah, kami masuk dan mengelilinginya dengan tangan kami karena gelap. Ya, artinya mencari tempat duduk kepada dia dengan tangannya. Sabaqat kaffa Harun qabli ilaih, maka tangan Harun Rashid mendahuliku. Mendahului menyentuh tangannya. Iya, Fudail bin Iyad. Faqala yadaha min kaffi, maka berkata Fudail bin Iyad, wahai ya laha min kafin, duhai betapa, iya betapa indahnya tangan, betapa lembutnya tangan ini. Ma alyanaha, betapa lembutnya. Min adabillah, in najat ghadan min adabillahi ta'ala, sekiranya besok telapak tangan ini selamat dari siksa Allah Ta'ala. Maka aku berkata untuk diriku, iya. Enggak, fakultu li fi nafsi, ini berkata Al-Fudail bin Rabi. Niscaya Fudail bin Iyad ini akan berbicara dengan Harun ar-Rasyid pada malam hari ini dengan perkataan yang lahir dari hati yang bersih. La yukallimannahu al-lailata bikalamin min qalbin naqiyyin. Maka berkata Harun ar-Rasyid kepadanya, ambillah apa yang kami bawa untukmu, wahai semoga Allah merahmatimu. Qala, maka berkata Fudail bin Iyad, iya, inna Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz lamma waliyal khilafata, ketika menjabat khalifah, beliau memanggil Salim bin Abdullah, Muhammad bin Ka'ab al-Quradi, Raja bin Hayat, maka Umar bin Aziz berkata kepada mereka, inni sungguh aku qad ibtulitu bihadzal amri, dengan kepemimpinan ini, dengan kekhalifahan ini. Maka kalian maka tunjukkanlah kepadaku. Maka berkata Salim bin Abdullah, in aradtan najata ghadan min adabillah, apabila
dari adab Allah, masuk dari dunia, maka berpuasalah dari dunia. Wal yakun iftaruka fiha al-maut, dan jadikanlah buka puasamu di dalam dunia itu adalah kematian. Dan jadikanlah hari berbukamu di dunia itu yaitu dengan kematian. Nah, kita lanjutkan pada azan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Nah, teruskan lagi. In aradtan najata, orang tua dari kalangan kaum muslimin sebagai ayah, bagimu sebagai ayah, dan orang-orang yang pengahan sebagai saudara, dan anak-anak di antara kalian orang muda dan laki sebagai anak. Fawaqir abaka, muliakan, hormatilah, hormatilah. Wakir itu hormatilah. Dan sayangilah. Iya. Atas anak. Sayangilah anakmu. Dan berkata kepada Umar bin Aziz Rajab bin Hayat, in aradta najata ghadan adabillah, apabila kau hendak keselamatan kelak dari adab Allah Azza wa Jalla, ahibba lil muslimin, maka cintailah kaum muslimin, mencintai diri dirimu, wakrih lahum, bencilah untuk mereka apa yang kau benci untuk dirimu.
itu kalau kau meninggal, meninggallah. Dan sungguhnya aku mengatakan ini kepadamu, ini aku laka, ini akhafu alaika, aku mengkhawatirkanmu dengan kekhawatiran yang sangat, yaitu mengkhawatirkanmu pada hari di mana kaki-kaki akan tergelincir. Orang yang menunjukkan kepadamu seperti ini. Harun al-Rashid pingsan. Urfuq bi amiril mu'minin, maka bersikap pengasihlah kepada amirul mu'minin, bersikap lembutlah kepada amirul mu'minin. Fudail bin Iyad, wahai anak dari Ummu Rabi', faqtuluhu anta wa ashabuhu wa arfu adabi, engkau lah yang membunuh, engkau dan sahabat-sahabatmu yang membunuhnya. Wa ana arfuku wa ana arfaku bihi wa arfuku ana bihi, dan aku lemah lembut dengannya. Tsumma alfaqa faqala lahu, kemudian Khalifah Harun al-Rashid sadar siuman padanya, kepada bulan Iyad, zidni ya Allah, tambahlah aku, zidni, yakni tambahkanlah nasihatmu kepadaku, rahimakallah. Allah matimu. Faqala maka Iyad berkata, ya amirul mu'minin, balaghani anna 'abidan Umar bin Abdul Aziz syaka ilaih wa kataba ilaihi Umar, telah sampai padaku bahwasanya seorang amil, Iya, bahwa seorang pekerja buruh untuk Umar bin Aziz, iya, seorang buruhnya Umar bin Abdul Aziz, mengeluh kepadanya, iya, mengadu kepadanya, dan dia menulis untuk Umar bin Aziz, ya akhi, wahai saudaraku, Muzakkiruka Allah tula sahri ahlin nar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mengingatkanmu dengan ancaman siksa Allah, dengan kerasnya siksa Allah. Atau aku mengingatkanmu dengan lamanya, yakni lamanya, panjangnya, meleknya penghuni neraka di dalam neraka, disertai dengan kekalnya dan kekal dan abadinya neraka. Hati-hatilah engkau yakunu akhirul ahdi minka wa inqita'ur raja. Hati-hatilah engkau jangan sampai, yakni
Ayang sarifah bika min indillah, kedudukanmu ini membuatmu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga yakni neraka menjadi tempat terakhirmu dan terputuslah semua harapanmu. Nah, kita kembali dulu, masih panjang. Ini nasihat semua kepada Harun ar-Rasyid. Dikisahkan dari Al-Fudail bin Rabi bahwasanya beliau berkata, yakni Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid menunaikan ibadah haji. Lalu kata Fudail bin Rabi, beliau datang kepadaku, maka aku pun segera keluar menemui beliau. Lalu aku katakan, wahai Amirul Mukminin, seandainya engkau utus seseorang untuk memanggilku, niscaya aku akan datang kepadamu. Artinya tidak perlu engkau menyusahkan diri dengan mendatangiku. Maka beliau berkata, waihak, celaka engkau. Tidak gitu, maksudnya seperti itu. Tidak seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, qad hakka fi nafsi syai', hatiku ada ganjalan, sungguh aku memiliki ganjalan di dalam hatiku. Ini seperti dalam hadis Nabi, wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayyatali'a alaihi nas. Yakni yang namanya dosa adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam hatimu yang engkau khawatir orang lain tahu. Di sini qad hakka fi nafsi syai'un. Di sini menggelitik, ada sesuatu yang menggelitik di dalam hatiku. Hakka ya hukum menggelitik. Fangdur li rajulan as'alu, artinya aku punya masalah, ada yang ingin aku tanyakan. Fangdur li rajulan as'alu, tolong coba lihatlah, perhatikanlah, carikanlah orang yang bisa aku tanyai. Jadi seorang ulama yang bisa aku tanyai. Maka kata Fudail bin Rabi, di sini ada Sufyan bin Uyainah. Huna Sufyan bin Uyainah. Maka berkata Harun Rasyid, imdi bina ilahi, mari kita pergi kepadanya. Fa'atainahu faqaratul bab, maka kami pun mendatangi Sufyan bin Uyainah, lalu kami mengetuk pintu. Lalu aku mengetuk pintu, yakni Fudail yang mengetuk pintu. Faqala man da, maka berkata Sufyan bin Uyainah, siapa itu? Qultu ajib Amirul Mukminin. Aku katakan, penuhilah panggilan Amirul Mukminin. Maknanya yang datang adalah Amirul Mukminin. Maka Sufyan bin Uyainah pun bersegera keluar menemui Amirul Mukminin. Faqala ya Amirul Mukminin, law arsalta ilayya ataituka. Wahai Amirul Mukminin, sekiranya engkau mengutus seseorang kepadaku, aku akan datang kepadamu. Maka berkatalah Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid kepada Sufyan bin Uyainah, khudh lima ji'naka lahu rahimakallah. Ambillah apa yang kami bawa untukmu karenanya, yakni karena kedatangan kami kepadamu ini, semoga Allah merahmatimu. Maka kemudian fahaddatsahu sa'atan, lalu Amirul Mukminin berbicara dengan Sufyan bin Uyainah sesaat. Sa'atan itu satu waktu, yakni bisa 1 jam, bisa kurang, bisa lebih. Tsumma qala lahu alaika daynun, setelah selesai baru berkata Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid, alaika daynun, apakah kamu menanggung hutang? Qala na'am. Maka berkata Sufyan bin Uyainah, iya. Qala Abul Abbas, berkata Khalifah Harun ar-Rasyid, Abul Abbas, maknanya wahai Abul Abbas, ikdi dainah, lunasi hutangnya, yakni bayarkan hutangnya. Di sini mengisyaratkan betapa Harun ar-Rasyid seorang khalifah yang benar-benar termasuk yang sangat perhatian dan sangat perhatian kepada para ulama dan sangat perhatian terhadap masalah ilmu. Sehingga beliau bila menghadapi satu masalah, beliau memanggilnya, yakni seseorang yang bisa beliau percayai untuk menunjukkan orang yang alim yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan beliau. Satu persatu datangi, dari mulai Sufyan bin Uyainah, kemudian beliau sendiri yang datang, dan di sini tawaduknya Harun ar-Rasyid dan juga hormatnya beliau kepada para ulama, sehingga beliau yang mendatangi para ulama itu dan bukan menutus seseorang untuk memanggil para ulama. Dan juga menunjukkan sikap dermanya, yakni beliau setiap datang selalu memberikan hadiah kepada para ulama tersebut dan kemudian menanyakan, apakah kamu punya utang? Hal alaika dainun? Alaika dainun, apakah kamu menanggung utang? Maka mengisyaratkan bahwa kebanyakan para ulama kita salaf itu banyak utangnya. Mereka hidupnya sangat sederhana dan kebutuhan sehariannya tidak terpenuhi sehingga sering utang. Utangnya untuk kebutuhan, bukan untuk dagang.
Kalau kita kebanyakan hutangnya, naudzubillah, bukan kita. Jadi kebanyakan orang-orang mereka hutang bertumpuk-tumpuk untuk usaha sampai miliaran, naudzubillah, atau ratusan juta. Apalagi ada bank tongol. Ikdi'adailah, dan di sini juga kemuliaan beliau, kemurahan beliau, berusaha untuk menutupi hutang dari para ulama sehingga terlunasi hutangnya. Kemudian falamma kharajna qala, ketika kami keluar, maka Harun ar-Rasyid Amirul Mukminin berkata, ma na'ani sahibuka syai'an, yakni jawabannya belum memuaskanku, jawabannya belum memuaskan diriku. Artinya apa yang aku di sini belum sampai membuat aku tersentuh. Undurli rajulan as'alu, coba lihat lagi orang lain yang ulama lain yang bisa aku tanyai. Maka aku katakan, huna Abdul Razzaq bin Hammam, di sini ada Abdul Razzaq bin Hammam. Qala, berkata Amirul Mukminin, indi bina ilaih, ayo kita pergi kepadanya. Maka kami pun mendatanginya, lalu aku pun mengetok pintu, dan Abdul Razzaq bin Hammam pun bertanya, siapa ini? Aku katakan, penuhilah panggilan Amirul Mukminin. Maka beliau segera keluar, lalu berkata, wahai Amirul Mukminin, sekiranya engkau mengutus seseorang, niscaya aku mengutus seseorang kepadaku, niscaya aku akan datang kepadamu. Maka berkata Harun ar-Rasyid, ambillah apa yang kami bawa untukmu karenanya. Lalu kemudian beliau fahadathu sa'atan, mengajaknya berbicara bareng selama satu waktu, yakni sesaat. Sesaat itu bisa 1 jam, bisa lebih, bisa kurang. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, hal 'alaika dain, tanya lagi, kau punya hutang? Qala na'am, ya. Qala ya Abul Abbas, wahai Abul Abbas, ikdi dainak, lunasi hutangnya. Lagi-lagi para ulama itu kebanyak, ulama-ulama dulu itu banyak hutang karena mereka betul-betul sangat warak dan sangat zuhud di dalam kehidupannya. Bukan karena kebutuhan yang banyak, tapi karena betapa sedikitnya mereka mengurusin dunia sehingga kadang mereka harus hutang. Falamma kharajna qala, ketika kami keluar, maka beliau berkata, ma aghna anni sahibuka syai'an, ma aghna anni sahibuka syai'an, sahabatmu ini belum memuaskan, jawabannya belum memuaskan diriku. Untuk li rajulan as'aluhu, tanyakan, coba lihatlah siapa lagi yang bisa aku tanyai. Maka aku katakan, di sini ada Fudail bin Iyad. Qala mur bina ilaihi, maka berkata Amirul Mukminin, ayo kita pergi ke sana. Fa'atainahu, maka kami pun mendatanginya. Faidah huwa qa'imun yusolli, ternyata beliau sedang sholat. Ini beda dengan yang lainnya. Yatlu ayatan minal Qur'an yuraddiduha, yang beliau membaca satu ayat dari Al-Quran dan beliau mengulang-ulang bacaannya, mengisyaratkan ini bisa jadi adalah waktu malam, di waktu ba'dal isya ketika beliau sedang sholat. Faqala, maka berkata Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid, iqri'il bab, ketuk pintunya. Yani tentu setelah selesai sholatnya. Dan di sini katakan hanya satu ayat dibaca dan diulang-ulang, dan itu menjadi kebiasaan para salafus saleh ketika mereka membaca Quran. Mereka membaca satu ayat dengan merenungi maknanya, diulang-ulang sampai benar-benar meresap di dalam hatinya. Sehingga tidak jarang di antara mereka ketika sholat malam hanya satu ayat yang dibaca tapi membuat mereka menangis, karena mereka membaca ayat-ayat yang peringatan, ayat-ayat teguran seperti dahsyatnya neraka atau dahsyatnya siksa akhirat, atau juga hal-hal lain yang itu semua akan menjadi perhatian bagi mereka atau pikiran buat mereka. Maka di sini pun seperti itu, jurang di dua mengulang-ulangnya. Faqala ikril bab, maka diperintahkan Harun ar-Rasyid merintahkan kepada Fudail bin Rabi, ketuklah pintu. Faqara'tul bab, maka aku pun mengetuk pintu. Faqal, beliau pun bertanya, yakni Fudail bin Iyad bertanya, man hada, siapa ini? Faqultu, maka aku katakan, ajib Amirul Mukminin, penuhilah panggilan Amirul Mukminin. Maka jawaban beliau, mali wali Amirul Mukminin, apa urusanku dengan Amirul Mukminin? Aku ada urusan apa dengan Amirul Mukminin? Fakultu, maka aku katakan, subhanallah, maha suci Allah, ama alaika ta'ah, tidakkah engkau memiliki ketaatan kepada Amirul Mukminin? Alaysa qad ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisa lil mu'min an yudilla nafsah
Bukankah telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya Nabi bersabda, tidaklah bagi seorang mukmin untuk menghinakan dirinya, yaitu dengan tidak mentaati khalifah. Fanazala, maka dia turun, fafatahal baba, kemudian beliau membukakan pintu. Setelah membukakan pintu, ma'irtaqa ilal ghurfah, kemudian beliau naik ke tempat yang tinggi, yaitu kamar ruang yang tinggi. Fa'al misbah, lalu beliau memadamkan cahaya lampunya. Summa iltaja'a ila zawiyatin min zawayal bait, kemudian beliau duduk bersandar di salah satu sudut rumahnya. Fadakhalna, maka Al-Fudail bin Rabi' bersama dengan Amirul Mukminin dan juga Abu Abbas, kami masuk. Faja'alna najulu alaihi biaidina, maka kami pun meraba, najulu alaihi biaidina, yaitu mengitari rumah itu dengan tangan kami, yaitu mencari si Al-Fudail bin Iyad. Fasabaqat kaffu Haruna qabli ilaihi, maka tangannya Harun al-Rasyid lebih dahulu menyentuh yakni Al-Fudail bin Iyad. Faqala, maka berkata Al-Fudail bin Iyad, ya laha min kaffin, duhai betapa lembutnya tangan ini. Ma'alyana, duhai betapa lembutnya tangan ini. Duhai tangan, betapa lembutnya tangan ini. Ma'alyana. Ini satu kalimat yang membacanya diartikannya secara suruh. Ya laha min kaffin ma'alyana, duhai tangan ini betapa ia sangat lembutnya. Inna ghadan min adabillahi ta'ala, namun lembut tangan ini akan lembut nanti ketika ia bisa selamat dari ancaman siksa Allah esok hari, yaitu di hari kiamat. Ghadan ini adalah esok, yaitu maksudnya hari kiamat. Fakultu fi nafsi, maka aku pun berkata dalam diriku, yakni Al-Fudail bin Rabi' yang membawa Harun al-Rasyid, la yukallimannahu lailata, maka di sini juga pembicaraannya di malam hari. La yukallimannahu lailata bi kalamin min qalbin naqi, niscaya sungguh ini Al-Fudail bin Iyad akan berbicara kepada Harun al-Rasyid malam ini dengan ucapan yang lahir dari hati yang paling bersih, yakni tulus, tidak ada pamrih dan tidak ada pertimbangan ini seorang khalifah yang saya harus berkata begini dan begitu. Maka berkata baqala lahu, maka berkata Harun al-Rasyid, khud lima jina ka lahu rahimakallah, ambillah yang kami bawa untukmu untuk urusan ini, semoga Allah merahmatimu. Kemudian setelah itu berkata, yakni Al-Fudail bin Iyad berkata, inna Umar bin Abdul Aziz lamma wali al-khilafata da'a Salim bin Abdullah wa Muhammad bin Ka'ab al-Quradi wa Raja' bin Hayatin. Ketika sesungguhnya Amir Umar bin Abdul Aziz ketika beliau diangkat menjadi khalifah, lamma wali al-khilafah, menjabat sebagai khalifah, beliau memanggil Salim bin Abdullah, Muhammad bin Ka'ab al-Quradi dan Raja' bin Hayat, 3 ulama salaf yang hidup di masa beliau. Faqala lahu, maka Umar bin Abdul Aziz berkata kepada mereka, inni qad ubtulitu bihadzal amri fa ashiru ilayya, sungguhnya aku telah diuji dengan jabatan ini, dengan kedudukan ini. Fa'ashiru alayya, maka berilah aku petunjuk, nasihatilah aku. Inilah seorang ulama yang yang khalifah yang alim, yang dia punya rasa takut kepada Allah. Maka berkata Salim bin Abdullah berkata, bakal Salim bin Abdullah, in aradta najata ghadan min adabillahi azza wa jalla fasum 'anid dunya wal yakun iftaruka fiha al-mauta. Apabila engkau menginginkan keselamatan esok hari dari siksa Allah, maka berpuasalah engkau wahai Abdul Aziz, wahai Umar bin Abdul Aziz, berpuasalah engkau dari dunia. Maknanya janganlah engkau menginginkan dunia, hati-hatilah kamu dari dunia dan segala kemewahannya. Tahanlah dirimu dari menginginkan dunia. Fasum anid dunia, tahanlah dirimu dari menginginkan dunia. Wal yakun iftaruka fil maut, dan
dan saat berbukamu terhadap dunia itu, yakni ketika engkau meninggal dunia. Artinya berpuasalah engkau di dunia ini sampai akhir hayatmu, jangan sampai engkau terperdaya oleh dunia. Terutama para khalifah, terutama para pejabat dengan harta yang berlimpah, maka mudah sekali buat mereka untuk terjatuh kepada kemewahan dunia. Wal yakun iftaruka biha al-maut. Ini perkataan nasihatnya Salim bin Abdullah. Satu, beliau sudah menasihati dengan hal yang, yaitu jaga dirimu jangan sampai terkena fitnahnya dunia. Kemudian berkata Muhammad bin Ka'ab, orang kedua, ulama kedua, in aradtan najata min azabillah falyakun kabirul muslimina indaka aban wa awsatuhum akhan wa asgharuhum indaka waladan fawaqqir abaka wa akrim akhaka wa tahannan ala waladik. Kalau yang pertama adalah bekal untuk diri, yakni Umar bin Abdul Aziz sendiri. Yang kedua yaitu Muhammad bin Ka'ab, beliau menasihati Al-Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, kalau engkau ingin selamat esok nanti dari ancaman siksa Allah, maka hendaknya orang-orang tua di kaum muslimin engkau jadikan seperti ayahmu, seperti ayahmu. Dan jadikanlah orang-orang yang seumuranmu sebagai saudaramu, dan jadikanlah orang-orang yang lebih muda darimu sebagai anak-anakmu, dan hormatilah ayahmu, muliakanlah saudaramu, dan kasih sayangilah anakmu. Allahu Akbar. Ketika engkau menjadi khalifah, menjadi pemimpin, maka jadikanlah orang yang tua seperti ayahmu, yakni engkau hormati dengan berbakti, dengan berbuat baik kepada mereka, dan jadikan orang sebayamu, yakni seumuranmu, kurang lebih bawah dan atasnya sedikit, yakni seperti saudaramu yang engkau perlakukan seperti saudara kandungmu. Dan itu pertengahan awsatuhum, dan orang-orang yang lebih muda anak-anaknya asgharuhum, yakni jadikanlah mereka seperti anakmu, engkau perhatikan mereka dengan penuh kasih sayang, memuliakan saudara dan mengasihi sayangi anak, menghormati orang tua. Ini nasihat yakni Muhammad bin Ka'ab terhadap Umar bin Abdul Aziz agar beliau yakni bersikap baik terhadap rakyatnya. Sedangkan Raja bin Hayat berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, in aradtan najata ghadan min adzabillah azza wa jalla fa ahibba lil muslimina ma tuhibbu li nafsik wa akrah lahum ma takrahu li nafsik thumma mut idza syi'ta fa inni aqulu laka inni akhafu 'alaika ashaddal khawf yawman tazillu fihi al-aqdam. Ini perkataan Raja bin Hayat. Apabila engkau ingin selamat besok dari azab Allah Azza wa Jalla, maka cintailah kaum muslimin, cintailah untuk kaum muslimin apa yang engkau cintai untuk dirimu. Wa wakrah lahum ma takrah li nafsik, dan bencilah untuk kaum muslimin apa yang engkau benci untuk dirimu. Artinya apa yang engkau tidak suka menimpa dirimu, maka juga engkau bersikap serupa terhadap kaum muslimin. Jangan engkau membiarkan kaum muslimin tertimpa sesuatu yang kamu sendiri tidak suka bila itu menimpa dirimu. Sumambut idza syi'ta. Kemudian kalau kamu sudah bersikap seperti itu, kalau kamu mati silahkan matilah. Artinya sudah selesai tugas engkau berbuat baik. Nah, ini perkataan ini adalah perkataan dohirnya adalah perkataan Fudail bin Iyad yang membacakan, yaitu nasihat dari tiga ulama tadi. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, wa inni aqulu laka inni akhafu 'alaika ashaddal khawf yauman tazillu fihi al-aqdam. Dan sungguhnya aku katakan ini, aku ceritakan kepadamu tiga ulama ini yang menasihati Umar bin Abdul Aziz ketika belum menjadi khalifah, yakni karena aku takut, kalau aku menakutkan, mengkhawatirkan dirimu dengan yakni kekhawatiran yang sangat, aku sangat-sangat mengkhawatirkan dirimu, yaitu apa? Mengkhawatirkan keadaan dirimu nanti pada hari di mana banyak kaki-kaki yang akan tergelincir di saat itu, yaitu tergelincir dari siratal mustaqim ketika mereka menyeberangi sirat itu. Fahal ma'aka rahimakallah man yushiru 'alaika bimithli hadza. Apakah engkau wahai Harun ar-Rasyid, semoga Allah merahmatimu,
adakah orang yang bersamamu yang akan menunjukimu seperti tiga ulama ini menunjuki Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Maka Harun ar-Rasyid fabaka bukaan syadidan, beliau menangis sejadi-jadinya, hatta ghasya sampai pingsan. Allahu Akbar. Rasa takut yang betul-betul menguasai diri beliau, karena beliau menjadi khalifah, dan itu adalah tanggung jawab yang besar. Dan diingatkan lagi bahwa aku mengkhawatirkanmu yang di hari di mana kaki-kaki banyak tergelincir. Maka kalau ada orang yang datang meminta nasihat kita, saya mau nyalon ini Ustaz, mohon nasihatnya ini. Karena ini yang penting, jangan kemudian kita kalau perlu melarangnya kalau masih mencalonkan. Kemudian fakultu, maka aku, yakni Al-Fudail bin Rabi berkata, urfuq bi amiril mu'minin, atau arfiq bi amiril mu'minin, berlemah lembutlah, tolong berlemah lembutlah kepada amirul mu'minin. Maka berkata Al-Fudail bin Iyad, ya bena ummir Rabi, wahai anak ibu dari Ar-Rabi, taqtulu anta wa ashabuka wa arfuqu an nabi, engkau dan sahabat-sahabatmu telah membunuhnya, sementara engkau memerintahkan aku untuk bersikap lemah lembut kepadanya, yakni membiarkan engkau dan sahabat-sahabatmu membunuhnya. Maknanya memujinya, hanya mengajari kepada hal-hal yang menyenangkan hatinya tanpa mengingatkan bahaya yang akan menimpanya pada hari kiamat kalau tidak bersikap adil, tidak bersikap lurus sebagai imamun adil. Ya Allah, wa arfuqu an-nabi, engkau membunuhnya dan sementara engkau memerintahkan aku agar aku bersikap lemah lembut kepadanya, yakni tidak mengingatkan dengan peringatan yang sesungguhnya. Tsumma afaqa, kemudian setelah itu Amirul Mukminin Ar-Rasyid pun siuman dari pingsannya. Faqala lahu, ketika bangun bukan cukup tapi apa yang beliau katakan, zidni rahimakallah, lagi nasihati aku lagi. La haula wala quwwata illa billah. Maka berkata, ya Amirul Mukminin, maka nasihat lagi Fudail bin Iyad, anna amilan li Umar bin Abdul Aziz syaka ilaihi, bahwa ada seorang karyawan ataupun petugas ataupun pengawal di Umar bin Abdul Aziz yang mengadu, yakni mengadu kepadanya. Fakata ilai Umar, mengadu kepada Umar bin Abdul Aziz. Seorang amir di sini mungkin gubernur atau sejenisnya yang bekerja untuk Umar bin Abdul Aziz, yakni mengadu kepada Umar bin Abdul Aziz. Fakata ilai Umar, maka Umar bin Abdul Aziz pun menuliskan surat kepadanya, ya akhi, uzakiruka Allah tula sahri ahli nari bin nari ma'a khuludil abad, wa iyyaka ayyan salifa bika min indillahi fayakunu akhiral ahdi minka wa qita'ar raja. Wahai saudaraku, aku ingatkan kepadamu, yakni untuk bertakwa kepada Allah, untuk takut kepada Allah. Aku ingatkan kepadamu lamanya penghuni neraka bergadang di dalam neraka, terlebih lagi dibarengi dengan kekal abadinya mereka tinggal di dalam neraka. Wa iyyaka ayyan sharifa bika min indillah, dan hati-hatilah kamu jangan sampai yakni membuatmu lalai atau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu akhirul ahdi minka, sehingga yakni neraka menjadi tempat tinggalmu yang terakhir, uang kita ar-raja, dan tempat terputusnya segala harapan. Falamma qara'al kitab tawal bila hatta qadama ala Umar bin Abdul Aziz faqala ma aqdam. Setelah membaca surat, maka dia tawal bila, ia berjalan. Tawa itu artinya menempuh jalanan jauh. Hatta qadama ala, sampai dia datang kepada Umar bin Abdul Aziz, lalu dia berkata, ma aqdama, betapa beraninya engkau. Qala khala'tu qalbi bi kitabik.
khalaqta qalbi bi kitabik la a'udu ila wilayatin hatta alqa Allah azza wa jalla. Sungguh engkau telah mencabut hatiku dengan suratmu. Khalaqta qalbi, mencabut hatiku dengan suratmu. La a'udu ila wilayatin hatta alqallah azza wa jalla, dan aku tidak akan kembali kepada kekuasaan sampai aku berjumpa dengan Allah azza wa jalla. Qala, beliau berkata, fabaka Harun bukaan syadidan, maka yakni berkata Al-Hudayr bin Rabi, maka Harun Ar-Rasyid menangis dengan sejadi-jadinya. Tsumma qala zidni rahimakallah, kemudian beliau berkata, tambahkanlah wahai Hudayr bin Iyad untukku nasihat-nasihatmu, semoga Allah merahmatimu. Saya cukupkan sampai di sini karena masih banyak, masih satu halaman lagi. Insya Allah kita lanjutkan bagaimana nasihat-nasihat dari Al-Hudayr bin Iyad untuk Harun Ar-Rasyid, yang ini menjadi nasihat yang baik bagi kita untuk kita bermuhasabah terhadap diri kita, yakni di dalam mengarungi hidup kita. Meskipun kita bukan seorang khalifah, bukan seorang amir, tapi nasihat-nasihat ini juga berlaku bagi kita agar kita tidak lalai dari kehidupan akhirat kita yang menjadi tujuan utama dari kehidupan kita, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wal 'afwu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.